Pesawat Asia One Air ditembak orang tidak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pesawat Asia One Air ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ini ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pelaku penembakan diduga kelompok kriminal bersenjata yang berada di Kampung Ambobra. Badan belakang pesawat bagian kanan terkena satu tembakan yang tembus ke arah pintu belakang pesawat. Kapolda Papua menyampaikan tembakan tersebut dibalas oleh aparat keamanan TNI Polri sebagai tindakan hukum kepada OTK yang menembaki pesawat. Penembakan terindikasi ada keterkaitan dengan hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk Kapolri melalui Kapolres, untuk Kapolres segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke Wamena atau langsung ke Nduga, ke Puncak, ke Ilaga. Kapolda juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu yang dapat menimbulkan kepanikan, sehingga dapat terjaga situasi yang aman dan damai selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Sebanyak 68 dari 170 kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Peristiwa terjadi saat petugas KPPS tempat sedang melakukan penghitungan surat suara calon DPRD Kabupaten Bima. Inilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar. Sementara 102 kotak suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suara dalam kondisi tak utuh. Aksi pembakaran oleh sekelompok massa ini terjadi di saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Masa kemarin ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Wame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan. Hingga tengah malam, KPUD setempat sedang menggelar rapat pleno setelah sebelumnya pada Kamis sore pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Sejumlah warga di Kota Tangerang Selatan, Banten akan mengikuti pemungutan suara lanjutan dikarenakan sejumlah TPS terendam banjir. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten tidak bisa mencoblos saat pemilu karena sejumlah TPS terdampak banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Ketua Komisi Pemilihan Umum Banten menerangkan sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Hingga kini KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS di Kota Tangerang Selatan. Pada prinsipnya ini sudah dilakukan mitigasi secara regulasi. Ketika misalnya
adanya bencana alam berupa hujan dan seterusnya, ini bisa dilakukan pemungutan dan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Cirebon untuk pemungutan suara ulang. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk PSU karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih khusus DPK. Selain itu, 3 dari 5 TPS tersebut terdapat 1 orang yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara pemilihan Capres-Cawapres. Namun ia menerima dan mencoblos 5 surat suara. Di pihak penyelenggara di TPS itu ada terjadi kesalahan. Terus dilakukan PSU ulang dengan petugas yang sama nantinya? Iya, petugas yang sama yang kemudian secara mekanisme jajaran kami yakni Panwaslu kecamatan di 2 kecamatan tersebut memberikan rekomendasi atas supervisi Bawaslu Kota dan juga tentunya kami berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa persoalan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU di 10 TPS. Rekomendasi PSU dikarenakan temuan adanya permasalahan di 10 TPS yang berada di Kelurahan Asemrowo dan Duku Pakis, serta di Kecamatan Gayungan. Regulasi menetapkan jadwal paling lambat dilaksanakan PSU itu adalah 10 hari kalender sejak pemungutan suara. Artinya jika dihitung maka PSU itu paling lambat tanggal 24 Februari 2024. Dari 10 TPS, 2 diantaranya direkomendasikan PSU menyeluruh. Calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPR RI, caleg tingkat provinsi dan kota, serta calon Dewan Perwakilan Daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di kantor KPU, kami sudah terhubung dengan Gisela Nurrahma. Gisel, bagaimana situasi terakhir di KPU dan ada informasi apa di sana? Gisel? Baik, selamat malam David dan juga pemirsa. 2 hari setelah proses pemungutan suara serentak yang dilakukan pada 14 Februari kemarin, saatnya pihak KPU untuk memproses penghitungan suara. Adapun hasil perolehan hasil quick count sementara dari KPU yang merujuk pada hasil Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi per pukul 5:30 sore hari ini, adapun pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran masih berada di urutan pertama dengan perolehan suara 57,06% yang terdiri lebih dari 36 juta penduduk yang memilih. Adapun di urutan kedua terdapat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 24,94%, terdiri lebih dari 16 juta penduduk yang memilih. Sementara di urutan ketiga ada pasangan Ganjar Mahfud yang memiliki perolehan suara sebanyak 18%, terdiri lebih dari 11 juta penduduk yang memilih. Tentunya penghitungan ini masih terus berjalan mengingat baru 60,49% suara yang masuk di penghitungan quick count milik dari KPU. Namun sebagai informasi juga bahwa Ketua KPU yakni Hashim Ashari mengaku terjadi kesalahan input data di 2.325 TPS ke dalam Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi yang menjadi laman bagi petugas KPPS untuk mengupload formulir C. Selain itu David dan juga pemirsa, jika kami memantau pada sore hari tadi terdapat ratusan masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPU RI dengan membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya yakni mendesak KPU untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 yang telah terindikasi melakukan kecurangan yang masif dan telah menipu rakyat dengan opini klaim kemenangan hanya dengan dasar quick count yang dilakukan oleh lembaga survei tim suksesnya. Selain itu, tuntutan lainnya adalah para demonstran akan melaporkan lembaga KPU ini ke Mahkamah Internasional jika membiarkan kecurangan pemilu dan tidak memberikan sanksi tegas ke paslon 02.
Namun pada pukul 7:13 malam waktu Indonesia Barat ini terlihat situasi di depan gedung KPU RI saat ini sudah terpantau lancar kembali dan tidak ada para demonstran yang masih berada di depan gedung KPU. Demikian kembali ke Anda, David. Ya, Gisel, singkat saja, bagaimana dengan tadi dikatakan akan ada pemungutan suara ulang di 2.300 lebih TPS begitu ya. Apakah data-data yang sebelumnya tadinya masuk itu sudah kemudian di-clearkan, dibersihkan dari data real yang tadi barusan Anda baca? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari 2.325 TPS itu saat ini memang belum masuk dari hasil quick count KPU, dan nantinya dari pihak KPU Hasyim Asyari sendiri mengklaim akan terus melakukan perbaikan hingga quick count dari KPU itu bisa bersih dan juga bisa asli tanpa ada hasil yang curang, begitu, David. Baik, terima kasih Gisel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran secara langsung karena unggul dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Jokowi juga meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, komunikasi selamat nggak? Sabar. Tapi Pak, sudah berkomunikasi belum Pak? Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak? Kasih selamat belum Pak? Sudah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Bertemu atau via telepon? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan malam ya? Kapan Pak? Berdua atau dua-duanya atau para Prabowo aja? Berempat sama siapa aja Pak? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak usah sebut. Tapi Pak, di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Habib Ali bin Abdurrahman, generasi ketiga Habib Kuitang di Jakarta Pusat. Kunjungan Prabowo dimaksudkan untuk berziarah ke makam keluarga Habib Ali Kuitang di Masjid Jami Al-Riyad, Kuitang. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah warga dan jemaah yang baru saja menunaikan sholat Jumat. Didampingi beberapa tokoh bersama Habib Ali, Prabowo masuk ke dalam area makam. Mereka turut berziarah sambil mendoakan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Hari ini mendapat kehormatan diterima oleh Habib Ali Kuitang ya. Dan tadi sempat menyekar ke almarhum kakek, nenek, dan orang tua. Kebetulan kakek beliau sahabat orang tua saya dulu. Dan orang tuanya juga dari dulu juga baik sama saya, jadi saya sering ke sini. Alhamdulillah, ya beliau kemarin waktu di GBK baca doa untuk saya dan untuk kami semua. Ya sekarang saya datang untuk
sowan. Dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden 02 terjadi di tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara kemudian mengklarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara. Dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam 1 TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal. Dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu, Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan ke pimpinan kami yang di atas, Tim Pemenangan Pusat, ya, supaya dari Tim Pemenangan Pusat nanti akan mengkaji dan harus menindaklanjuti. Ya, rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di TPS yang lain juga ada. Informasi ini telah diterima oleh Bawaslu Blora dan akan didalami dugaan pelanggarannya. Akan tetapi, Bawaslu mengingatkan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir dari penghitungan suara. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dugaan kecurangan saat pencoblosan terjadi di sejumlah daerah. Di Garut ditemukan surat suara telah tercoblos, sementara di Halmahera, Maluku, saksi kedapatan mencoblos puluhan lembar sisa surat suara. Nomor 3 dicoblos di pusatna sanes ke KPS. Dalam rekaman video amatir, sejumlah surat suara di TPS 17 Kampung Rancakalong, Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut yang baru saja dibuka dari kotak suara ditemukan telah tercoblos. Total terdapat 24 lembar surat suara yang telah tercoblos, seluruhnya untuk surat suara pemilihan presiden. Menanggapi temuan surat suara telah tercoblos, Bawaslu Garut akan meminta keterangan anggota KPPS dan pengawas di lapangan. Sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan. Tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut satu tidak diberikan kepada pemilih sehingga itu tidak digunakan. Yang kedua, surat suara itu sudah dianulir kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Petugas pengaman TPS memergoki seorang saksi di TPS 2 Desa Akelamu, Cinga-Cinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, yang mencoblos 15 lembar surat suara sisa. Dari penyelidikan ternyata terdapat kasus yang sama di 2 TPS lainnya. Total surat suara sisa yang dicoblos berjumlah 45 lembar. Diduga pencoblosan yang dilakukan saksi ini telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS. Temuan ini telah dilaporkan ke pihak Bawaslu setempat. Informasi yang diterima itu
TPS 19. Munir Abdul Haris, caleg PKB Provinsi Lampung ini emosi karena perolehan suaranya dipindahkan semuanya ke caleg lainnya. Dugaan kecurangan tersebut ditemukan di TPS 19, Kampung Sendang Asih, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Dalam laporan C1, Munir ditulis tidak mendapatkan suara alias 0. Padahal dari hasil penghitungan, ia mendapatkan 39 suara. Hal serupa juga ia temukan di TPS 04 Kampung Sendang Multo. Perolehan suaranya dilaporkan 0, padahal ia mendapat 75 suara. Dalam C1 plano saya mendapatkan 73 suara, tapi di C1 rekap itu suara saya 0, pindah ke nomor urut 2. Ini sudah ada 2 TPS di Kecamatan Sendang Agung yang ada pergeseran suara saya. Munir menduga kecurangan ini sengaja dilakukan. Dirinya meminta tindak kecurangan ini ditindaklanjuti. Tim kontributor iNews melaporkan.